Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nito Salsabila, NIM 23034190026. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk mendapatkan nilai ujian tengah semester mata kuliah Sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat penuturnya. Menurut Fishman, sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi-fungsi bahasa, dan pemakai bahasa. Ketiga unsur selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam masyarakat. Cakupan sosiolinguistik akan semakin jelas jika dilihat hubungan sosiolinguistik dengan ilmu lain yang terikat. Seperti yang pertama, sosiolinguistik dengan sosiologi. Sosiolinguistik digunakan untuk membahas aspek-aspek kemasyarakatan, khususnya variasi yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan atau sosial. Dengan demikian, hubungan antara sosiolinguistik dengan sosiologi sangatlah erat. Yang kedua, sosiolinguistik dengan pragmatik. Bahasa apa yang digunakan oleh masyarakat sehingga komunikasi menjadi lancar. Hal itu merupakan kajian sosiolinguistik. Sedangkan pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh pembicara dan mitra wicara sehingga komunikasi menjadi serasi, hal itu merupakan kajian pragmatik. Dan yang ketiga adalah sosiolinguistik dengan antropologi. Antropologi mengkaji masyarakat dari sudut pandang kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan adalah bahasa. Artinya, dengan bahasa masyarakat dapat mempelajari kebudayaan. Bagi antropologi, bahasa seringkali dianggap sebagai ciri penting bagi jati diri untuk sekelompok orang berdasarkan etnik. Masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan etniknya. Setiap etnik akan berkomunikasi dengan etnik lain. Bahasa apa yang akan digunakan oleh setiap etnik jika berkomunikasi dengan etnik lain? Itu merupakan kajian sosiolinguistik. Kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis, yang mana terjadinya pembedaan kelas dalam masyarakat tersebut didasarkan pada faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan keterkaitan status jabatan seorang anggota keluarga dengan status anggota keluarga yang lain. Bila mana jabatan kepala keluarga naik, maka status anggota keluarga yang lain ikut naik juga. Saya tinggal di daerah perkotaan Semarang. Tetangga dan orang-orang sekitar rumah saya berasal dari berbagai macam kelas sosial. Ada yang berada di kelas sosial tinggi, menengah, ataupun rendah. Jika orang-orang yang berada di kelas sosial tinggi berkumpul dan membicarakan suatu hal bersama orang-orang yang juga berasal dari kelas sosial tinggi, maka mereka akan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kelas mereka, sama halnya dengan orang-orang yang berada pada kelas sosial menengah dan rendah. Namun jika mereka berasal dari kelas sosial tinggi, menengah, dan rendah berkumpul dan membicarakan sesuatu hal, maka mereka akan berbicara dengan bahasa yang umum yang dapat dimengerti oleh semua orang dan tidak terpacu oleh kelas sosial yang ada. Jadi pada intinya tidak ada perbedaan bahasa menurut kelas sosial yang terjadi di daerah tempat tinggal saya. Semua dilakukan sesuai kondisi pada saat itu juga dan siapa lawan bicaranya. Dialek sosial adalah dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai strata sosial tertentu, misalnya dialek remaja. Lalu ada dialek regional. Dialek regional merupakan varian bahasa yang dipakai di daerah tertentu. Misalnya di Indonesia ada dialek Ambon, dialek Jakarta, dan dialek Medan. Lalu yang terakhir ada bahasa. Bahasa yaitu sistem lambang bunyi yang arbitrer dan digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Alih kode adalah gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Lalu ada campur kode juga, yaitu
pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain secara konsisten. Lalu yang terakhir ada diklosia. Diklosia adalah gambaran peristiwa di mana dua variasi dari satu bahasa hidup berdampingan di suatu masyarakat dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Ada perbedaan bahasa berdasarkan gender yang terjadi di daerah tempat tinggal saya. Gender sendiri merupakan pembedaan peran antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk karena pemahaman yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Saat berinteraksi, orang-orang di daerah tempat tinggal saya cenderung berkelompok sesuai gender. Yang perempuan berbicara dengan yang perempuan dan yang laki-laki berbicara dengan yang laki-laki. Perempuan biasanya lebih membicarakan hal-hal yang detail dibanding laki-laki. Misalnya saja para ibu-ibu yang membicarakan tentang harga barang konsumsi sehari-hari, membicarakan kegiatan arisan, dan lain-lain. Sedangkan para bapak-bapak berbicara tentang jaga pos ronda, berolahraga sepak bola, dan menjaga keamanan kampung, dan lain sebagainya. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.